waktu istirahatnya. Di sini saya akan berbagi materi dari guru penggerak mengenai budaya positif. Budaya positif akan saya kerucutkan mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kita menuju ke anak didik kita. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi dalam diri anak, bagaimana caranya kita untuk memotivasi dari dalam diri anak supaya anak tersebut tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita tumbuhkan motivasi dari diri anak. Kalau pada diri kita sendiri, ya kita bagaimana caranya supaya saya bertindak tanpa disuruh oleh orang lain. Jadi kita melakukan tindakan positif tanpa disuruh orang lain pun kita sudah bertindak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan motivasi pada diri sendiri. Saya akan melakukan hal positif tanpa disuruh oleh orang lain. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan tidak selamanya itu merupakan hal yang baik. Ya. Penghargaan juga bisa menjadi hukuman bagi seseorang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Karena hal ini kalau seseorang diberi imbalan, diberi penghargaan, kemudian penghargaan itu tidak diberikan lagi, maka hal positif tidak akan dilakukan. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri ataupun dari diri murid, meskipun tidak diberi penghargaan pun melakukan hal yang positif. Kemudian didukung oleh penghargaan yang selanjutnya. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada beberapa tindakan guru. Mari kita bisa menjawab bersama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Bisa dijawab dalam hati dulu, nanti ada jawabannya di slide selanjutnya. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah jawaban dari Bapak Ibu sudah sesuai? Mari kita lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini maksudnya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini maksudnya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang termasuk hukuman yaitu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan. Jadi selanjutnya hukuman kalau secara fisik kan dia terlihat sekali ya, ini hukuman ya. Yang secara ucapan juga itu yang termasuk menyakiti hati juga masuknya hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ada dampak-dampak dari hukuman ya, yang mungkin dilakukan. Kemudian yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, sesuatu harus terjadi karena sebuah tindakan, jadi sesuatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman karena jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, itu antara perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi, menurut Bapak Ibu, lebih condong yang mana, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau yang hukuman itu dampaknya bisa dalam waktu lama, bisa sakit hati, marah, dendam, sampai melakukan hal-hal yang buruk. Langsung saja. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bagaimana caranya supaya kita menyadarkan diri anak dari dalam diri mereka supaya sadar bahwa oh ini saya melakukan hal yang salah, saya harus bagaimana, jangan sampai saya melakukan hal yang seperti itu lagi atau kesalahan yang sama. Jadi kita sebagai guru
diharapkan masuknya yang restitusi, yang menyadarkan anak dari jalan kiri. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menyadarkan anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak tersebut melakukan hal seperti itu, faktor penyebabnya apa? Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik menyadarkan anak supaya tahu bahwa hal yang dilakukan itu salah atau keliru. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Jadi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah. Ini anak ini kok berbuat seperti ini, alasannya apa? Solusinya bagaimana? Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, belum ada ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.